Teman aku gagal keterima kerja karena saat tes Excel dia belum bisa menggunakan salah satu rumus di Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP. Setelah nonton video ini, teman-teman bakal bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kalau kita tanya Google, rumus VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari data dalam tabel atau rentang berdasarkan baris. Sederhananya, rumus VLOOKUP itu akan mencari data dari tabel yang berbentuk vertikal. Karena VLOOKUP itu sendiri adalah singkatan dari vertical lookup. Rumus VLOOKUP ini sering digunakan karena memang banyak manfaatnya. Nah, salah satu manfaat dari rumus VLOOKUP ini adalah mencari data dari tabel informasi yang sudah disediakan. Nah, misalnya di sini kita punya tabel informasi yang berisi nama produk teknologi, harga, dan jumlah yang terjual. Dan kita diminta untuk mencari data harga dari produk-produk yang sudah ditentukan. Begini cara penggunaan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kita masukkan rumusnya, buka kurung. Nah, lookup value di sini adalah sel acuan atau data apa yang akan kita cari. Atau di sini contoh kasusnya produk mana atau produk apa yang akan kita cari, yaitu smartphone Samsung A54. Kita blok, lalu tekan koma. Nah, di sini Excel minta tabel array nih. Nah, tabel array ini adalah tabel informasi kita. Jadi kita bisa blok keseluruhan tabelnya, dari judul tabelnya juga tidak apa-apa. Kita blok semuanya seperti ini. Jika sudah seperti ini, tekan Fn F4 atau F4 untuk mengunci tabelnya. Kenapa? Karena rumusnya akan kita copy ke bawah. Biar tidak bergeser, maka dari itu kita kunci dengan menekan Fn F4 atau F4. Tandanya kita sudah mengunci, akan muncul tanda dolar seperti ini. Otomatis tabel yang kita blok itu terkunci. Lalu tekan koma, di sini Excel minta kolom indeks 6. Nah, maksudnya adalah kita kan mau mencari harga nih. Nah, harga itu berada pada kolom keberapa pada tabel informasi kita. Coba kita hitung. Nama produk itu kolom pertama, harga kolom kedua, dan terjual itu kolom ketiga. Karena kita mau mencari harga, berarti kita masukkan 2. Kenapa? Karena harga berada pada kolom kedua. Setelah itu koma, di sini Excel punya opsi true atau false. Nah, kalau true itu kita mencari jawaban yang mendekati. Sedangkan kalau false itu kita mencari jawaban yang pasti atau akurat. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Langsung dapat nama produk smartphone Samsung A54 dengan harga 5.300.000. Nah, untuk bawahnya nggak perlu buat rumus lagi satu-satu, tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, itu tadi sekilas tentang rumus VLOOKUP. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Oh iya, aku ada ebook yang membahas rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Kalau kalian berminat, langsung aja klik link di bio aku. Terima kasih sudah menonton video ini, dan have a good day. Cara menghitung persentase dengan cepat di Microsoft Excel. Siapa yang masih ngitung persentase seperti ini? Sama dengan bagi totalnya. Cobain cara ini. Kalian bisa blok data penjualannya dari atas sampai bawah. Setelah itu muncul menu seperti ini. Kalian klik, lalu pergi ke menu total dan pilih yang paling kanan. Di sini ada total. Klik aja, akan jadi seperti ini. Jika ingin tahu lebih banyak rumus Excel, teman-teman bisa baca ebook ini dan akan dapat file latihan untuk setiap rumusnya. Untuk mendapatkannya, ketikkan aja link yang di bawah atau teman-teman bisa klik aja link yang di bio aku. Belajar pivot table di Excel. Nah, di sini aku punya data mentahan, ada 50 data seperti ini. Langkah pertama kita Ctrl A dulu, lalu Ctrl T. Kita buat tabelnya dulu. Di sini teman-teman pastikan My Table Has Headers-nya terchecklist dan tekan OK. Otomatis kita sudah berhasil membuat tabel yang seperti ini. Lalu pergi ke menu Insert dan pilih Pivot Table. Nah, di sini ada dua pilihan, ada New Worksheet, kita buat sheet yang baru, atau Existing Worksheet, atau kita pilih Pivot Table-nya di sheet ini. Di sini saya pilih yang kedua, dan location-nya saya arahkan ke kolom I ini. Klik OK. Nah, otomatis teman-teman bisa lihat di pojok kanan itu ada pivot table fields-nya seperti ini. Di sini tuh berisi data-data dari judul tabel kita. Ada nomor, kode produk, nama produk, kategori, total penjualan, dan sebagainya. Nah, misalnya aku mau menganalisa total penjualan dari kategorinya. Tinggal drag aja total penjualannya di value dan kategorinya kita buat di row atau baris. Nah, otomatis akan seperti ini. Jadi total penjualan dari keseluruhan kategori itu ada 4.070.
Kalau kita mau masukin nama produk, ya udah kita tinggal drag aja nama produknya ke row lagi. Jadi kita langsung dapat data-data dari berbagai kategorinya. Di sini kategori fashion ada dompet Louis Vuitton, jaket Red Band, dan sebagainya. Di sini makanan dan minuman teman-teman bisa lihat. Atau teman-teman bisa lihat berdasarkan domisilinya. Di sini nama produknya saya uncheck dulu dan saya masukkan domisili. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, yang fashion itu di Bali itu total penjualannya tuh ada 75, di Bandung 120, di Jakarta 135. Nah, teman-teman bisa analisa dengan cepat di pivot table ini. Atau teman-teman mau lihat metode pembeliannya, kita uncheck kategorinya dan metode pembeliannya. Di sini di Bali itu ada 130 dengan metode pembelian e-money itu ada 55 dan tunai itu 75. Begitu juga Bandung, Jakarta, Makassar, dan kota-kota lainnya. Nah, misalnya aku mau buat grafik dari kategorinya, di sini aku uncheck dulu domisili dan metode pembelian. Aku checklist kategorinya, di sini udah seperti ini. Dan teman-teman pergi ke pivot table analyze, teman-teman bisa pergi ke pivot chart. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja grafik yang sesuai. Di sini aku pilih yang ini aja dan tekan OK. Otomatis grafiknya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa otak-atik aja atau edit sesuai dengan yang teman-teman perlukan. Oke, mungkin segitu aja video untuk pivot table kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ingin tahu lebih banyak rumus Excel, teman-teman bisa baca ebook ini dan akan dapat file latihan untuk setiap rumusnya. Untuk mendapatkannya, ketikkan aja link yang di bawah atau teman-teman bisa klik aja link yang di bio aku. Ini hasilnya akan value, misalnya sama dengan harga, kita kalikan dengan jumlah pieces. Kenapa? Karena format yang kita kalikan itu beda, yang satu angka, yang satu lagi ada teks. Solusinya seperti ini. Kita blok dulu kolom jumlahnya dari atas sampai bawah seperti ini. Kan di keyboard Ctrl F, akan muncul find and replace seperti ini. Kita masuk ke replace-nya, jadi pieces. Nah, ini kita hapus dulu, di replace with-nya kita kosongin aja, langsung replace all. Nah, di sini kita udah berhasil nih ngapusnya, tekan OK, lalu close. Nah, untuk membuat piecesnya jangan lagi manual. Kita blok dari atas sampai bawah seperti ini. Tekan Ctrl 1, tekan custom. Nah, di custom ini tipenya kita ganti jadi tanda pagar, spasi, tanda kutip, pieces, PCS gitu ya teman-teman. Tanda kutip lagi, lalu tekan OK. Nah, walaupun di sini ada bacaan pieces, tapi di sini formatnya tetap angka. Jadi kita bisa mengalihkannya sama dengan harga dikali dengan jumlah pieces. Jadi hasilnya akan tetap muncul seperti ini. Untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah atau klik 2 kali di pojok kanan bawah seperti ini. Jika ingin tahu lebih banyak rumus Excel, teman-teman bisa baca ebook ini dan akan dapat file latihan untuk setiap rumusnya. Untuk mendapatkannya, ketikkan aja link yang di bawah atau teman-teman bisa klik aja link yang di bio aku. Kalau teman-teman punya contoh kasus seperti ini, di sini ada page 1. Nah, di sebelah sini itu tuh warnanya abu-abu seperti ini. Jangan panik karena cara ngilanginnya itu mudah banget. Kita bisa pergi ke menu view. Nah, dan di sini kita akan mengaktifkan page break preview-nya. Ya udah kita kembalikan aja ke normal. Selesai. Jika ingin tahu lebih banyak rumus Excel, teman-teman bisa baca ebook ini dan akan dapat file latihan untuk setiap rumusnya. Untuk mendapatkannya, ketikkan aja link yang di bawah atau teman-teman bisa klik aja link yang di bio aku. Ayo kita latihan Excel rumus OR. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan rumus OR untuk mengecek apakah seorang karyawan memenuhi salah satu syarat. Jika salah satu syarat aja nih terpenuhi, maka akan keluar true. Tapi kalau nggak ada syarat yang terpenuhi sama sekali, akan mengeluarkan false. Kita masukkan rumusnya sama dengan OR, buka kurung. Kita blok logical yang pertama, skor kehadiran yang pertama lebih besar sama dengan 80, koma, kita blok logical yang kedua, skor kinerja lebih besar sama dengan 75. Nah, di sini kalau ada aja salah satu syarat nih yang terpenuhi, maka akan keluar true. Kalau nggak ada sama sekali syarat yang terpenuhi, baru keluar false. Kita enter. Nah, di sini true. Kenapa? Karena salah satu syaratnya terpenuhi, yaitu skor kehadiran. Walaupun skor kinerjanya nggak terpenuhi nih, karena minimal 75. Di sini 70. Untuk ke bawahnya tarik aja ke bawah seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa baca aja ebook ini. Untuk mendapatkannya, ketikkan aja link yang di bawah atau teman-teman bisa klik aja link yang di bio aku.